Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah, mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masa hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi. Ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab. Maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid silakan, tapi jangan kau kafirkan kami. Barasanji, tahlilan, haram, masuk neraka. Bos, kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau taksiyah, tidak mau tahlilan, silahkan, kami juga tidak kafirkan kamu. Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustadz kau dengar makin bagus. Hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Maka saya selalu diajak, ustadz ini kan sudah banyak penontonnya, pengikutnya. Pak Bupati, penonton saya di YouTube sekarang 198 juta. Dalam bulan ini mungkin sudah 200 juta. Maka orang minta, ustadz bikin sahabat Ustadz Das'at Latif. Jangan, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Das'at berarti ada bukan sahabat saya. Semua sahabat, orang kafir, orang tidak beragama sekalipun sahabat saya. Bahkan artis pun. Dengar gitu kata. Semua sahabat kita. Kalau kita milih-milih ustadz dan kalian ketika dengar dakwah, selesai ustadz ini dengar, selesai ustadz ini dengar, selesai dengar ini, jangan kau jadi hakim dewan yuri. Kalau ustadz Das'at ceramah nyaman, enak biar 2 jam. Tapi kalau ustadz itu ngantuk. Jangan, amalkan ilmunya. Jangan kau banding-bandingkan gurumu. Amalkan saja. Makin banyak guru kau dengar makin bagus. Makin banyak kitab kamu baca makin enak. Jangan sempit hanya satu. Ketika kau dengar ini, oh menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini. Setelah itu silahkan kau salat istikharah. Setelah itu lakukan apa kau yakini benar tanpa kau salahkan orang lain. Coba Imam Syafi'i mengajarkan kunut ketika subuh. Punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama muridnya. Ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut. Kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam. Kalian tidak hafal hadis ribuan. Baru orang sampingmu tidak kunut. Kunut. Pret. Iya. Mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya? Ya. Kita dulu waktu kecil kalau ada orang Allahu Akbar kunut di samping kita, paling kita bilang dalam hati Muhammadiyah. Selesai. Itu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah, mari gunakan ilmu untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwakanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dikubur. Itu yang kita yakini sebagai amal jariah. Sebagai syukur lagi, Allah kasih hidayah, Allah kasih iman, Allah kasih kesehatan. Apa syukur kita? Gunakan kesehatan itu untuk datang ke masjid.
Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, seluruh penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun, lomba batu. Tapi alhamdulillah, Lombok kita kenal dengan 1000 masjid. Saya yakin istilah itu tidak tepat, karena di Lombok lebih dari 1000 masjid. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari pengunjung? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah ke masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak wudhu dulu, dan memang itu lebih utama, lalu dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya, kata Nabi, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300.000, 300 meter dari sini, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosanya. Bayangkan Pak, 600 meter, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil. Ya toh, mutar naik dulu di sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai ditunggu kamat. Naik turun, naik turun, naik turun. Pasti berjamaah. Beleng-beleng. 2, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang salat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika sholat di masjid, 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi. 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan, kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalan waktu pergi datang, lain pula jalan waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana. Putar. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini, dia ke pasar dulu, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Beleng-beleng. Apalagi kalau gerimis seperti hari ini, atau terbang debu, melengket debu di badan, di baju, basah debu baju kita karena gerimis. Yang basah itu, yang debu itu akan menjadi pelindung kita agar tidak disentuh api neraka. Maka kalau gerimis begini Pak, tenang aja, basah baju itu yang menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras, dia buka payung, dia jalan. Dongo. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah,
27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali salat jamaah, 27 kali salat di rumah baru sama. Hidupkan jamaah. Apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid lebih khusyuk. Coba kalau bapak di rumah, susah khusyuk. Sudah 3, 4. Sudah tahiyat atau belum? 2 atau 1? Belum lagi kalau bau masakan. Langsung dipikir, wih tumis. Ikan apa ini? Iya toh. Kalau di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun ada juga mengatakan tidak ada itu doa bersama. Kalau tidak ada doa bersama, tidak mungkin Nabi khutbah Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama. Apa keutamaan doa bersama? Ada ustadz mimpin doa, alim, di belakangnya ada penghafal Quran, di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin, sehingga doanya Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doanya. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau bapak mimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang. Yang penting didengar jamaah, dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Yang kita berdoa tidak ditahu apa dia minta. Kita di belakang amin amin saja. Amin. Dia doa silent. Amin. Berdengar juga bos. Siapa tahu jadi imam anak muda bujang. Ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang amin. Dia bilang pula istrinya di belakang amin. Kau setujui suamimu kawin lagi? Dia bilang ibu kenapa itu Ustaz poligami terus dicerita? Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga Pak. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun, laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Saya sudah bilang ibu-ibu di Makassar, enggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Ayo. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid? 3, manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Ya, kita lihatlah itu masjid. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih banyak pula semut. Bengkak kita punya jidat. Masih baik kalau jidat Pak, biasa bibir. Mic-nya sudah takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa ditunggu sampai selesai sholat Pak. Kau ketawa karena pernah semua kau alami toh. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita Pak. Ditusuk pantatmu, ditusuk 2, digunting kau. Dia bilang anak muda jawab kau pebisni bikin takut-takut saja itu Pak Ustaz. Iya toh. Dapat lagi apa Pak? Muadzinnya, orang tua sudah pensiun, sesak napas. La haula wala quwwata illa billah. Apa lagi? Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Baca bab sholat jamaah. Coba baca bab sholat jamaah.
Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Ini rata-rata anak muda penghafal Quran. Kalau dia jadi imam, dia balik sunnah Nabi. Dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan ringkaskan? Kan di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang rematik, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sana. Baik kau siksa orang tua. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda yang lupa kunci motornya. Wih, namanya Pak Imam Hina sudah motorku. Ya, ada pegawai honor yang pakai sepatu sewa. Sepatu baru dibeli kasihan. Hilang sudah sepatuku itu. Ya, iya toh. Itu makanya Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau orang hafal bacaan, kita bisa husu ikut. Imam baca wadduha, kita enak ikutnya. Kenapa? Kita hafal. Begitu dia membaca surah Al-Anfal, dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid Al-Mujahidin, pemasukan minggu lalu 2 juta, pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Baru dia bilang, oh berarti honornya Pak Ustadz keluar. Iya toh? Ternyata belum, sudah dibaca semua satu papan triples, belum selesai, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Lombok Timur. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca di belakang. Coblos nomor 3. Ya. Makanya kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Kita bisa ikut dengar. Yang kedua, kalau orang hafal, kalau imam salah, kita bisa luruskan. Coba kalau imam buat duha, salah, kita bisa bantu. Begitu dia baca yang susah, hadapi kesusahanmu sendiri. Kau yang mulai, kau yang ngakhiri. Ada ini wallahu alam. Saya tidak tahu benar atau tidak ini cerita. Ada anak muda penghafal Quran, disuruh tes bacaannya jadi imam. Dia baca yang panjang, memang hanya dia yang hafal. Begitu dia lagi baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, hilang bacaan Pak, stres. Dia lupa sambungannya itu aja. Apa sambungannya ini? Dia lupa, diam saja. Hening suasana masjid. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda dakal berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kau kira rapat DPR? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Saya pernah juga alami Pak, waktu saya masih SD di kampung. Imam sujud, lama sekali sujud. Kenapa ini Pak Imam lama sekali sujud? Kok lama, tidak sepertinya biasa. Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, teriak, wih, hilang imam. Ternyata Pak Imam keluar dari samping Pak. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan syaf? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu kita supaya kau dilihat. Dia bilang, sengaja, saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Jadi jamaah siapa saja, mulai orang paling alim sampai orang paling goblok boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, hancur jab kita.
Maka kalau ada pemilihan imam, pemilihan presiden, pemilihan bupati, anggota DPR, hati-hati. Salah kau milih pemimpin, salah hidupmu. Dan juga jadi makmum, tahu juga etika. Kalau kau jadi makmum, Nabi katakan, kalau kau pergi berjamaah, sikat gigi pakai parfum. Itu tujuannya apa? Agar itu adab kau pelihara. Kenapa disuruh pakai parfum? Karena kita akan berdekatan dengan orang lain. Supaya apa? Bau badanmu tidak mengganggu sholatnya orang lain. Adab. Kenapa disuruh sikat gigi? Adab. Supaya bau mulutmu tidak mengganggu konsentrasinya orang di sampingmu. Bayangkan tadi malam kau makan udang dengan pete tumis. Kau tidak sikat gigi, tidur lama di dalam mulut. Tiba-tiba kau datang sholat subuh, temanmu balik, assalamualaikum, kau juga balik dan menguap. Sampai mati dia ingat terus bau mulutmu. Itu semua adab. Ada juga kita kalau datang berjamaah seolah dia yang paling alim dalam masjid, seolah dia yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita, Pak. Baca Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita, Pak. Ada lagi yang bikin bingung saya, Pak. Itu kaki dikasih pindah jadi dikasih pindah. Ada saya sholat, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah, saya langsung. Saya sholat, saya tanya, dia bilang, kenapa kau injak kakiku, Ustaz? Kau salah. Kenapa kau kasih pindah-pindah? Supaya sapnya rapat, Ustaz. Saya bilang, Dek, begini, kalau mau rapat sapmu, bukan kaki yang kau kasih rapat, ini bahu sama siku. Bisa jadi rapat kakimu rapat, jari-jari kakimu rapat, tapi sapmu renggang. Saya biasa ketawa, Pak Bupati, kasih pindah-pindah lagi, pindah lagi. Jelas? Ya? Itu pentingnya adab dalam Islam. Puncak dari semua ilmu, adab. Jangan sampai Bapak hebat baca fikih, hebat baca tasawuf, hebat baca fikih hadis, menghafal beberapa ayat, tapi Bapak tidak punya adab. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah adab.